Bayangkan, hanya karena satu puisi cinta, Abu Nawas hampir kehilangan nyawanya. Semua orang mengira ia sedang merayu putri istana. Kata-katanya indah, penuh pujian. Tapi ternyata itu bukan rayuan, melainkan nasihat tajam yang disembunyikan dalam keindahan bahasa, tentang betapa fananya kecantikan dunia. Sayangnya, tak semua orang memahaminya, hingga situasi di istana menjadi sangat tegang. Lalu, seperti apa puisi yang begitu berani itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas kisah nyata, isu terkini, dan cerita di balik layar yang jarang dibahas secara mendalam. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, agar semakin banyak yang mendapatkan wawasan penting seperti ini. Kemarahan Khalifah Harun ar-Rasyid bergema memantul di dinding-dinding pilar marmer istana Baghdad yang megah. Beliau sama sekali tidak menyangka bahwa Abu Nawas, sosok yang seringkali menjadi penasihat spiritual rahasia dan penghibur kebijaksanaan di istananya, berani menuliskan bait-bait puisi cinta yang ditujukan langsung kepada putri kesayangannya. Bagi sang khalifah, tindakan tersebut adalah sebuah penghinaan terhadap garis keturunan kerajaan, sebuah kelancangan fatal yang hanya pantas diganjar dengan hukuman penggal. Semua menteri dan pengawal istana menahan napas mereka dalam ketakutan, menyaksikan bagaimana seorang penyair biasa berani mengusik kehormatan putri istana yang dijaga dengan sangat ketat oleh ribuan pedang. Gulungan perkamen itu kini tergeletak di lantai pualam istana, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah keberanian yang melampaui batas nalar manusia biasa. Di atas lembaran kertas berharga tersebut, tertulis untayan kalimat yang begitu memabukkan, memuji keindahan fisik sang putri istana dengan kiasan-kiasan alam semesta yang menakjubkan. Kata-katanya begitu manis, mengalir laksana madu murni, merayu dan membuai setiap mata yang membacanya. Namun, siapa sangka bahwa tinta yang menggoreskan keindahan luar biasa tersebut justru menjadi palu godam yang siap menghancurkan nyawa sang penulis. Sang khalifah menatap perkamen itu dengan mata berapi-api, gagal melihat cahaya kebijaksanaan yang sebenarnya diselipkan dengan sangat rapi. Untuk benar-benar memahami misteri di balik puisi mematikan tersebut, kita harus menarik langkah mundur ke masa keemasan peradaban Islam di kota Baghdad. Pada era kekhilafahan Abbasiyah ini, kota Baghdad bukan hanya sekadar pusat perdagangan dunia yang sibuk, melainkan juga jantung ilmu pengetahuan, sastra, dan seni linguistik tingkat tinggi yang tiada duanya di muka bumi. Di tengah gemerlap kekayaan duniawi dan melimpahnya emas permata dari berbagai penjuru benua, hidup seorang tokoh cendekiawan yang dikenal dengan kecerdasannya yang sangat nyentrik. Ia tidak pernah tergiur oleh kemewahan istana, melainkan sengaja memilih hidup sederhana untuk mengamati hiruk-pikuk umat manusia dari sudut pandang seorang sufi yang peka. Dialah Abu Nawas, sosok legendaris yang sering disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai sekadar pelawak atau pujangga jalanan yang gemar bersenda gurau semata. Padahal, dalam catatan sejarah intelektual Islam yang sesungguhnya, ia diakui sebagai salah satu ahli balaghah atau retorika linguistik Arab yang paling brilian pada masanya. Kemampuannya merangkai kosakata tidak hanya sekadar untuk keindahan estetika pendengaran, melainkan merupakan sebuah senjata psikologis tajam yang mampu membedah dan menguliti lapisan keangkuhan manusia. Abu Nawas sangat memahami betul bahwa kata-kata memiliki kekuatan magis dan energi tersendiri untuk meruntuhkan kesombongan penguasa, tanpa perlu menghunus pedang atau menumpahkan setetes darah pun di medan pertempuran. Di balik tembok pertahanan istana yang menjulang tinggi menantang langit, tersembunyi sebuah gaya hidup aristokrat yang begitu membuai dan melenakan jiwa manusia.
keluarga kerajaan senantiasa hidup dalam kelimpahan harta kekayaan yang seolah tidak memiliki batas. Selalu dikelilingi oleh kain sutra-sutra terbaik dari daratan Tiongkok dan wewangian emas yang paling langka dari ujung bumi. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi dengan sempurna, bahkan sebelum sempat terucapkan oleh lisan. Namun, kemewahan materi yang terus-menerus membanjiri ini perlahan mulai membawa dampak buruk yang mengerikan, terutama bagi para generasi penerus kerajaan yang tumbuh besar tanpa pernah mengenal penderitaan, kesusahan, dan kerasnya realitas kehidupan rakyat jelata di luar istana. Di antara para penghuni istana raya tersebut, hiduplah seorang putri raja kesayangan yang kecantikannya tersohor hingga ke pelosok jazirah Arab. Sang putri dilahirkan dengan pesona rupa yang memukau, kulit yang bersinar cerah, dan keanggunan gerak yang seakan tidak ada duanya. Sayangnya, puja-puji yang terus-menerus menghujani dirinya sejak ia masih kecil, tanpa disadari telah mengubah sang putri menjadi sosok yang sangat mengagungkan penampilan fisik dan kecantikan badaniah semata. Ia mulai meyakini dengan sepenuh hati bahwa kecantikan wajahnya adalah sebuah keabadian yang akan terus bertahan, dan mulai memandang rendah segala hal yang tidak memiliki nilai estetika atau kemewahan materialistis di pandangan matanya. Perubahan sikap mental sang putri yang semakin angkuh rupanya tidak pernah luput dari pandangan tajam sang ayah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagai seorang pemimpin dunia Islam yang sangat peduli pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai spiritual keturunannya, sang khalifah seringkali dilanda kegelisahan batin yang sangat mendalam. Berbagai macam bentuk nasihat lisan telah diberikan setiap hari. Ratusan cendekiawan, filsuf, dan guru agama terkemuka telah didatangkan khusus ke istana untuk melembutkan hati sang putri. Namun, segala bentuk ceramah dan petuah agama itu seolah hanya membentur tembok kesombongan yang teramat tebal. Nasihat-nasihat normatif sama sekali tidak mampu menembus relung hati sang putri yang telah terkunci rapat oleh cinta duniawi. Dalam keputusasaannya yang semakin memuncak mencari cara untuk menyelamatkan jiwa putrinya dari jeratan kefanaan dunia, Khalifah Harun ar-Rasyid menyadari bahwa metode pengajaran konvensional tidak akan pernah lagi berguna. Sangat dibutuhkan sebuah pendekatan psikologis yang sama sekali berbeda. Sebuah teguran linguistik yang mampu menembus relung kesadaran tanpa terasa menyakiti harga diri. Sebuah pukulan telak yang terbungkus rapi dalam kelembutan budi bahasa. Saat itulah, pikiran sang khalifah langsung tertuju pada satu-satunya orang di seantero negeri yang diyakini memiliki keahlian memanipulasi makna dan meruntuhkan ego. Abu Nawas pun dipanggil secara diam-diam di tengah malam, diberi sebuah tugas berat membenahi mental sang putri tanpa memicu kemarahan. Setelah menerima mandat yang sangat berisiko tinggi tersebut, Abu Nawas tidak lantas berniat memberikan ceramah agama atau wejangan moral langsung kepada sang putri istana. Ia sangat menyadari bahwa untuk mendekati dan menembus sebuah jiwa yang sedang dimabuk oleh sanjungan puji-pujian, harus dilakukan dengan cara menyajikan pujian palsu yang jauh lebih memabukkan lagi, namun dengan menyimpan sebuah racun penawar kesadaran tepat di ujung maknanya. Abu Nawas segera memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkas berupa seni sastra balagoh tertinggi. Ia akan merajut sebuah ironi linguistik tingkat tinggi, memuji pesona fisik sang putri dengan kiasan-kiasan metaforis yang perlahan akan berbalik menjadi tamparan keras tentang hakikat kehancuran duniawi. Di dalam kesunyian rumah kayunya yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan istana, sang maestro bahasa mulai merangkai senjata tak terlihatnya. Setiap pilihan diksi dan rima kata dipilah dengan perhitungan psikologis yang sangat teliti dan matematis. Abu Nawas menggabungkan majas istiarah atau metafora perbandingan dengan tasbih perumpamaan alam yang luar biasa indah memanjakan mata. Ia menuliskan tentang bagaimana rona pipi sang putri menyamai kemerahan mawar surgawi, dan binar matanya setajam cahaya bintang di langit pekat jazirah Arab. Ia sengaja menciptakan sebuah ilusi optik dalam bentuk tulisan teks, di mana setiap orang yang membacanya akan merasa yakin
bahwa itu murni deklarasi cinta dari hasrat yang liar. Di dalam bait-bait awal puisinya yang memesona, Abu Nawas dengan lihai menyamakan sosok sang putri istana dengan sekuntum bunga mawar merah yang paling merekah sempurna di tengah kebun raya kerajaan. Ini merupakan sebuah bentuk sanjungan klasik sastra Arab yang sudah pasti akan membuat hati wanita manapun melambung tinggi terbang ke angkasa. Sang putri yang memang sangat haus akan pengakuan visual dipastikan akan masuk ke dalam perangkap linguistik ini dengan tawa sukacita. Namun, sang ahli bahasa sengaja memilih kosakata kuno khusus yang tidak hanya mendeskripsikan mawar yang mekar, tetapi leksikon tersebut juga membawa nuansa peringatan tentang betapa singkatnya umur bunga tersebut sebelum akhirnya layu, membusuk, dan menyatu dengan debu kotor. Melangkah lebih dalam ke bait puisi selanjutnya, keliaran tulisan Abu Nawas semakin menjadi-jadi dengan permainan makna ganda yang penuh intrik. Ia memuji pancaran tatapan mata sang putri yang diklaimnya jauh lebih terang benderang apabila dibandingkan dengan bintang kejora yang selalu menjadi kompas panduan para kafilah di tengah malam buta gurun pasir. Pemilihan kata untuk cahaya bintang ini menggunakan struktur ilmu balagoh tingkat tinggi yang sangat misterius. Sesungguhnya, di balik kata-kata yang memuja cahaya langit tersebut, terselip pesan kosmologis bahwa sebesar dan seterang apapun nyala api sebuah bintang, ia hanyalah kumpulan materi gas yang pada akhirnya akan meredup mati, kehabisan energi, dan tertelan oleh kegelapan abadi. Tidak ingin hanya berhenti pada pujian atas kecantikan fisik semata, sang penyair legendaris istana ini juga menyentuh akar kebanggaan sang putri terhadap kekayaan materi dan kemegahan gaun busananya. Abu Nawas dengan cerdik merangkai rentetan kalimat yang menggambarkan helaian gaun sutra sang putri sebagai keajaiban tenunan manusia yang melampaui seluruh harta kerajaan manapun di dunia. Namun sekali lagi, ia menyisipkan rima-rima puisi rahasia yang secara fonetik mengingatkan pembacanya pada sehelai kain kafan putih kematian yang sangat murah. Susunan balagoh ini secara tak kasat mata menciptakan getaran psikologis di mana pakaian sutra maha-mahal itu disamakan nilainya dengan pakaian terakhir manusia yang membungkus mayat sebelum membusuk di liang lahat. Setelah setiap kata, koma, dan rima suara disusun dengan presisi tingkat dewa, layaknya seorang ahli bedah syaraf yang mengayunkan pisau tajamnya, mahakarya puisi tersebut pun akhirnya rampung dikerjakan. Abu Nawas menatap sejenak gulungan perkamen di tangannya, dengan detak jantung yang berdebar kencang. Ia tahu betul dalam hatinya, bahwa ini adalah perjudian yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Apabila sang khalifah membaca puisi ini, dan entah bagaimana gagal menangkap makna filosofis balagahnya, maka puisi ini akan secara otomatis dianggap sebagai sebuah pelecehan verbal kelas berat terhadap anggota inti kerajaan. Sebuah dosa tak terampuni, dengan ganjaran mutlak pemenggalan kepala. Dengan berserah diri penuh kepada Tuhan, ia mengirimkan senjata kata-kata itu ke istana. Ketika gulungan puisi rahasia tersebut akhirnya tiba di jemari lembut sang putri istana, reaksi emosional pertamanya terjadi persis akurat seperti apa yang telah diprediksi oleh kejeniusan Abu Nawas. Membaca bait demi bait puisi yang secara harfiah sangat mengagumkan lekuk keindahannya, wajah sang putri seketika memerah merona, merasa sangat dihormati, tersanjung, dan diliputi kesombongan baru. Dia merasa percaya diri bahwa pesona mautnya telah sukses menaklukkan hati seorang tokoh intelektual besar berdarah dingin yang biasanya sangat sinis memandang urusan duniawi. Terbawa oleh euforia, sang putri segera mengumpulkan para dayang-dayangnya dan membacakan lantunan puisi tersebut dengan suara nyaring, memamerkan kepada semua orang betapa tak tertandinginya daya tarik magis yang ia miliki. Dalam hitungan jam saja, berita heboh mengenai seorang penyair besar istana
yang secara lancang berani mengirimkan puisi cinta berlumur kiasan-kiasan yang menggoda syahwat kepada sang putri raja, menyebar dengan kecepatan badai pasir. Sepanjang lorong-lorong pualam istana kekhilafahan Baghdad, para menteri senior, birokrat, dan komandan penjaga mulai saling berbisik-bisik menebar rumor dengan penuh ketegangan. Mereka sama sekali tidak habis pikir dan tidak percaya bahwa sosok suci Abu Nawas, pilar kebijaksanaan yang mereka hormati tinggi, tiba-tiba tergelincir jatuh ke dalam kubangan hawa nafsu dan berani mempertaruhkan lehernya demi rayuan murahan. Skandal raksasa ini pun dengan cepat merambat. Asap dari rumor panas tersebut akhirnya tercium oleh sang penguasa absolut, Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat gulungan perkamen yang telah menjadi buah bibir itu akhirnya diserahkan ke atas meja kerja Khalifah Harun ar-Rasyid, temperatur ruangan seketika berubah menjadi sangat mencekam bagaikan di neraka. Membaca untayan kata-kata yang secara harfiah benar-benar terdengar bagai rayuan gombal birahi dari seorang pemuda kurang ajar yang mabuk kepayang, darah sang khalifah mendidih hingga memanaskan ubun-ubunnya. Beliau merasa dikhianati secara luar biasa dan terhina. Abu Nawas yang awalnya ia beri mandat rahasia untuk sekadar menyadarkan putrinya, justru kini dianggap telah mempermalukan martabat suci kerajaan dengan melemparkan kalimat-kalimat kotor yang bernada pelecehan seksual. Di dalam ledakan emosi yang membutakan mata hatinya itu, sang khalifah melupakan sejenak perjanjian rahasia mereka dan terjebak ilusi teks literal. Tanpa membuang waktu satu tarikan nafas pun untuk berpikir ulang, Khalifah menjatuhkan titah penangkapan kilat yang menggetarkan seluruh struktur tembok kota Baghdad. Pasukan elit pengawal kekaisaran bersenjata lengkap segera dikerahkan untuk mendobrak pintu dan menyeret Abu Nawas secara paksa ke hadapan singgasana pengadilan. Suasana kota perdagangan yang tadinya riuh mendadak sunyi, diliputi oleh aura ketegangan dan ketakutan yang mencekam jiwa. Ratusan masyarakat awam berkerumun di sepanjang pinggir jalan, menyaksikan dengan hati hancur dan rasa tidak percaya bagaimana tokoh spiritual kesayangan rakyat, sang ahli bahasa yang tiada tanding, kini berjalan terhina dengan tangan terbelenggu rantai besi tebal. Namun anehnya, di tengah arak-arakan menuju maut tersebut, ekspresi wajah Abu Nawas tetap memancarkan kedamaian sufi sejati. Ketika langkah kaki Abu Nawas akhirnya tiba dan bergema di lantai ruang persidangan singgasana utama, keheningan total yang sangat mematikan langsung menyelimuti setiap sudut ruangan istana. Ribuan pasang mata serentak memandang ke arah sosok pria paruh baya berbaju rusuh yang kini berdiri tanpa perlindungan di ujung pedang keadilan mutlak. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap tajam ke arahnya dengan pandangan menyala yang menyiratkan kekecewaan tak terhingga, bercampur dengan pedihnya luka batin seorang ayah. Dengan frekuensi suara bariton yang menggelegar dahsyat dan memantul di setiap pilar penyangga ruangan, sang khalifah membentak, menuntut sebuah penjelasan paling logis atas kelancangan fatal yang telah terjadi. Melempar perkamen laknat itu tepat berhamburan di kaki Abu Nawas. Sang algojo utama kerajaan, sosok algojo menakutkan yang reputasinya dikenal tidak pernah sekalipun ragu dalam mengeksekusi kepala manusia, telah mengambil posisi siaga penuh di belakang punggung Abu Nawas. Seluruh otot-otot lengannya menegang keras, bersiap secara refleks untuk mengayunkan tebasan pedang lengkung yang sangat berat tersebut kapan saja titah akhir pembunuhan terucap dari lisan khalifah. Atmosfer udara di dalam ruangan sidang itu tiba-tiba terasa berlipat kali lebih berat, seolah oksigen ditarik keluar paksa oleh pusaran ketegangan yang memuncak. Sang putri istana yang menjadi akar tunggal dari huru-hara ini pun turut dihadirkan, duduk gemetar bersembunyi di balik sebuah tirai tipis berenda, perlahan menyadari bahwa puisi sanjungannya kini bermutasi menjadi dokumen maut berdarah.
Dalam hitungan detik-detik paling kritis, di mana pintu kematian hanya berjarak 1 ayunan tangan dari lehernya, Abu Nawas memecah keheningan maut dan akhirnya membuka suara emasnya. Yang mengejutkan, sama sekali bukan nada ketakutan, ratapan tangis atau permohonan ampun pengejut yang keluar bergetar dari bibirnya, melainkan sebuah intonasi artikulasi suara yang sangat stabil, mantap, dipenuhi dengan wibawa dan frekuensi kedalaman spiritual yang sanggup merindingkan bulu roma pendengarnya. Dengan sopan, ia memohon perkenan izin terakhir kepada sang khalifah yang mulia untuk membacakan ulang isi puisi tersebut kalimat demi kalimat. Namun kali ini, ia memohon agar khalifah tidak mendengarkannya dengan telinga jasmani yang dikuasai oleh emosi buta, melainkan dengan telinga batiniah yang terbuka murni terhadap ilmu hakikat balagoh. Abu Nawas mulai membedah operasi sastra pada bait demi bait puisinya di hadapan pengadilan ribuan pasang mata yang terhipnotis. Ia memulai eksekusinya dengan kiasan perumpamaan tentang bunga mawar yang dinarasikan merekah sempurna di pipi mulus sang putri. Dengan kecerdasan analisis linguistiknya yang jenius, ia membongkar akar etimologi dan sejarah kata bahasa Arab purba yang sengaja ia pilih dalam tulisan itu. Ia mendemonstrasikan bagaimana susunan tata bahasa tersebut secara hukum alam sesungguhnya merujuk secara akurat pada sebuah wujud keindahan organik yang sangat rapuh, rentan terhadap penyakit, bakteri, dan percepatan pembusukan. Ia membentak nurani mereka, mempertanyakan apa gunanya menyombongkan keindahan fisik seperti mawar yang hari ini merekah bangga, namun esok pagi pasti akan mengkerut hitam, berbau busuk, dan diinjak-injak menjadi kotoran tanah. Tanpa memberi jeda bernafas bagi para hadirin yang terguncang, penjelasan radikal sang sufi berlanjut menebas bait kedua yang berisi majas tentang cahaya bintang sebagai representasi pesona wajah sang putri. Abu Nawas secara sistematis memaparkan jaring-jaring struktur kalimat tashbih atau perumpamaan terbalik yang ia tanamkan dengan sangat siluman. Ia mengklarifikasikan dengan tegas bahwa bintang yang ia narasikan dalam teks tersebut bukanlah bintang abadi, melainkan entitas bintang jatuh atau meteorit yang siklus keemasannya hanyalah berumur sepersekian detik. Bersinar sangat menyilaukan hanya untuk sesaat sebelum akhirnya berbenturan, meledak, dan musnah di telan ruang hampa kegelapan tanpa sisa. Ia melemparkan sebuah pertanyaan filosofis fatal yang menghujam jantung ego sang putri. Jika benda langit raksasa saja bisa hancur menjadi debu kosmik, atas dasar kesombongan apa tubuh manusia merasa cantik abadi? Puncak klimaks dari bedah linguistik tingkat tinggi Abu Nawas meledak tepat ketika ia menguliti rima-rima baris terakhir tentang kemewahan pakaian sutra kebesaran kerajaan. Ia membongkar habis struktur fonetik, ilmu bunyi dalam puisinya, yang jika dibaca menggunakan metode intonasi pelafalan duka cita kuno, secara drastis akan mengubah makna harfiah kata yang berarti sutra keagungan menjadi kosakata tunggal yang bermakna murni kain kafan penguburan mayat. Pada titik nadir ini, seluruh oksigen di dalam ruang sidang seolah tersedot habis. Semua hadirin terdiam membeku seperti patung es, seakan baru saja dihempas palu godam raksasa. Abu Nawas mengingatkan secara frontal, seberapa tebal pun benang emas yang dibalutkan untuk menutupi gengsi tubuh jasmani yang bernafas, pakaian final abadi yang akan memeluk tubuh busuk manusia di lubang cacing liang kubur, hanyalah kain kafan murahan yang usang. Mendengarkan rentetan penjabaran makna yang begitu buas menghujam nurani dan tanpa ampun merobek-robek lapisan tebal ilusi kesombongan duniawinya, mental sang putri istana yang sedari tadi bersembunyi menguping di balik tirai, pun seketika hancur berkeping-keping tidak bersisa. Ia tidak sanggup lagi menahan tangisan penyesalan yang meledak hebat dari kedalaman jiwanya. Segala bentuk bibit kesombongan angkuh, kebanggaan palsu atas kemulusan kulit yang fana, dan arogansi absolut atas takaran kekayaan yang selama ini menjadi satu-satunya identitas eksistensinya, kini luluh lantak rata dengan tanah. Puisi cinta yang tadinya ia banggakan setinggi langit sebagai trofi penaklukan pria, kini secara brutal membalikkan keadaan menjadi cermin kaca spiritual yang paling kejam, yang memantulkan rupa asli betapa busuk, rapuh, dan tidak berharganya kecantikan bangkai duniawi di hadapan sang pencipta alam semesta.
terguncang hebat oleh ledakan pencerahan hakikat kehidupan yang dibawa masuk ke ruang singgasananya. Khalifah Harun ar-Rasyid tidak mampu lagi membendung aliran deras air mata penyesalan dan syukur yang menganak sungai di pipinya. Pedang baja sang algojo yang sedari tadi menggantung haus darah di udara, segera diperintahkan secara histeris untuk secepat mungkin diturunkan dan disarungkan kembali. Sang pemimpin agung dunia Islam itu melangkah gontai, merendahkan pangkatnya turun dari kursi supremasi. Nyaris berlari memeluk tubuh kurus sang penyair, dan berteriak memerintahkan komandan pengawal untuk menghancurkan rantai besi yang membelenggu sang wali suci. Sang khalifah akhirnya menyadari dengan sangat perih kebodohannya sendiri, karena nyaris saja memenggal leher satu-satunya manusia jenius yang telah berhasil menyelamatkan jiwa putrinya dari api neraka dengan taktik balaghah. Terhitung sejak peristiwa persidangan paling menggemparkan dan meruntuhkan fondasi mental istana tersebut, gaya kehidupan seluruh keluarga di dalam kompleks Kekaisaran Abbasiyah mengalami revolusi spiritual yang sangat drastis dan total. Sang putri istana yang dulunya gila hormat, dengan tangan sendiri melepas dan membuang seluruh perhiasan berat dan pakaian sutra mewahnya untuk didonasikan. Ia yang tadinya memandang sangat jijik dan menolak menginjakkan kakinya keluar menuju kehidupan kotor di luar tembok istana, kini justru menghabiskan separuh waktunya menyatu dengan debu jalanan untuk menyantuni panti-panti fakir miskin dan tenggelam dalam lautan kajian ilmu tauhid. Sang putri akhirnya berhasil menemukan esensi kecantikan abadi yang sesungguhnya. Sebuah kecantikan akhlak mulia dan kebersihan nurani yang tidak akan pernah sudi layu dikikis oleh ganasnya siklus usia. Taktik terapi kejutan psikologis Abu Nawas terbukti sukses mutlak. Sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas keberhasilan misi rahasia yang mustahil dilakukan orang lain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid memaksa menawarkan limpahan harta kekayaan berupa emas murni dan jaminan kedudukan jabatan politik tingkat tinggi di dalam Kementerian Dewan Cendekiawan Istana secara eksklusif kepada sang maestro bahasa. Akan tetapi, sama persis seperti legenda hidup yang selama ini beredar, sosok sufi jenius ini menolak secara halus dan mengembalikan semua bentuk hadiah material keduniawian tersebut dengan sebuah senyuman tulus yang melembutkan hati. Bagi prinsip hidup seorang Abu Nawas, akumulasi kekayaan duniawi sama kotor dan racunnya dengan ilusi fatamorgana kecantikan fisik yang baru saja ia hancurkan narasinya berkeping-keping di ruang pengadilan. Kebebasan jiwanya untuk hidup miskin, merenung, merangkai teka-teki kata, dan menyelami samudra hikmah kehidupan, jauh lebih berharga melampaui seluruh tumpukan dinar kerajaan. Kisah epik mengenai satu bait manipulasi puisi cinta mematikan yang nyaris memenggal kepala penciptanya ini pun akhirnya terukir abadi dengan tinta emas di dalam lembaran tebal sejarah perjalanan peradaban besar Islam. Abu Nawas telah berhasil memberikan sebuah pembuktian tak terbantahkan bahwa kekuatan sebuah diksi kata-kata apabila dirangkai dan ditenun secara presisi menggunakan ilmu balaghah tingkat tinggi dipadukan dengan kemurnian niat yang lurus, sanggup menjelma menjadi sebuah senjata pemusnah massal yang dampaknya jauh lebih destruktif, meruntuhkan benteng kesombongan keakuan manusia dibandingkan kepungan armada militer terkuat sekalipun. Melalui karya kontroversialnya tersebut, sang pujangga sejati secara tidak langsung telah menampal kesadaran kita semua agar lekas terbangun dari koma duniawi. Memperingatkan manusia di setiap zaman bahwa kecantikan rupa dan kilauan harta materi di bumi tidak lebih dari sekadar pakaian kain palsu pinjaman dari Tuhan yang suatu saat pasti akan kita lucuti dan kita tinggalkan untuk membusuk menjadi tanah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membuka wawasan dan memberikan perspektif baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.